Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan syirik kontemporer, itu ada dampak terhadap ekonomi dan juga politik. Next. Berikut adalah anggota kelompok 8, ada 9 orang. Yang pertama ada Tias Arumengidar dengan NIM 200810421. Kemudian ada Anissa Firsa Fitri, saya sendiri 2008-10594. Indriani Putri Lestari dengan NIM 2008-10614. Aprilia Dwi Santika 2008-10600. Tegar Kartika Aji dengan NIM 2008-10390. Arif Prasetyo dengan NIM 2008-10532. Tiara Sari Handayani dengan NIM 2008-10712. Puluki Nur Hasanah 2308-10187. Dan Hadisa Nur Habibah 230810427. Next. Adapun beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada definisi terkait dengan syirik kontemporer. Yang kedua, contoh syirik kontemporer. Yang ketiga ada dampak ekonomi dan politik. Dan yang terakhir adalah dalil tentang syirik kontemporer. Next. Masuk pada topik pertama, yaitu terkait dengan definisi syirik kontemporer. Next. Nah, syirik kontemporer itu suatu bentuk penyekutuan Allah dengan sesuatu yang lain di zaman modern. Nah, syirik ini seringkali tidak disadari oleh banyak orang karena tidak terlihat secara jelas. Syirik kontemporer bisa berupa sikap, ucapan, atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Next. Baik, selanjutnya yaitu contoh syirik kontemporer. Next. Baik, yang pertama yaitu menganggap bahwa demokrasi, kapitalisme, sosialisme, atau sekularisme sebagai sistem yang lebih baik daripada syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu mengandalkan jimat, tasbih, atau kalung sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan dan juga keberkahan. Selanjutnya yaitu mengikuti tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan larungan, kemudian menghormati makam-makam keramat. Selanjutnya yaitu menyembah selain Allah. Contohnya yaitu seperti berdoa kepada wali atau orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu cinta kepada Allah namun tidak mengikuti perintah-perintahnya. Oke, next. Baik, contoh selanjutnya yaitu terkait dengan syirik kontemporer di bidang ekonomi. Yang pertama ada judi dan lotre. Islam sejak 14 abad yang lalu telah mengharamkan perjudian, menganggap bahwa judi itu suatu dosa besar, sama dengan meminum minuman khamar, sama dengan tukang tenung, dan bahkan sama dengan menyembah berhala. Dalil mengenai perilaku berjudi mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang minuman keras dan judi. Jawablah kepada mereka bahwa pada keduanya ada dosa, ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah 219. Dan hai orang-orang mukmin, bahwasannya minuman keras, berjudi, berhala, dan azlam adalah pekerjaan kotor, termasuk pekerjaan setan. Maka jauhilah olehmu supaya kamu beruntung. Al-Maidah 90. Kemudian horoskop dan feng shui. Ramalan melalui perbintangan, ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir. Padahal fenomena ramalan bintang berasal dari tradisi mitologi Yunani
yang menuhankan dewi-dewi mereka yang berwujud bintang-bintang. Demikian pula ramalan ala Feng Shui yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seseorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa taala. Next. Oke, kita beralih ke contoh syirik kontemporer di bidang politik, yaitu yang pertama, percaya kesuksesan berasal dari faktor manusiawi. Mempercayai bahwa kesuksesan suatu pemerintahan atau partai politik semata-mata karena faktor manusiawi, seperti kecerdasan, kelihayan, atau kekuasaan. Hal ini merupakan bentuk syirik karena menganggap bahwa manusia memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyembah atau memuja pemimpin atau tokoh politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk syirik karena menganggap bahwa pemimpin atau tokoh politik memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mempercayai bahwa pemimpin atau tokoh politik dapat menentukan nasib umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini merupakan bentuk syirik karena menganggap bahwa pemimpin atau tokoh politik memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Namun, seringkali kekuasaan dijadikan sebagai tujuan akhir oleh para pemimpin politik. Mereka rela melakukan berbagai cara, termasuk cara-cara yang tidak halal, untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya itu ada menjadikan agama sebagai alat politik. Dalam Islam, agama adalah pedoman hidup yang harus diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Namun, seringkali agama dijadikan sebagai alat politik oleh para pemimpin politik. Mereka menggunakan agama untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakannya atau untuk meraih dukungan massa. Hal ini merupakan bentuk syirik karena menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan duniawi. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke ekonomi dan politik. Next. Oke, dari dampak ekonominya sendiri, syirik kontemporer ini dapat menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan, dan kemiskinan dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan orang-orang yang melakukan syirik kontemporer cenderung mengabaikan syariat-syariat Islam yang mengatur tentang halal dan haram, zakat dan sedekah, riba dan goror, serta hak dan kewajiban ekonomi itu sendiri. Selain itu, syirik kontemporer juga dapat mengurangi rasa syukur, amanah, dan tanggung jawab dalam berbisnis atau bekerja. Akibatnya, perekonomian menjadi tidak stabil, tidak produktif, dan tidak berkah. Selanjutnya, untuk dampak politik. Baik, untuk selanjutnya dampak politik. Syirik kontemporer dapat menyebabkan ketidakstabilan, konflik, dan kekerasan dalam politik. Hal ini karena orang-orang yang melakukan syirik kontemporer cenderung mengikuti sistem politik yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti demokrasi, kapitalisme, sosialisme, atau sekularisme. Selain itu, syirik kontemporer juga dapat menimbulkan sikap intoleran, fanatik, dan radikal dalam berpolitik. Akibatnya, politik menjadi tidak demokratis, tidak harmonis, dan tidak damai. Selanjutnya mengenai dalil syirik kontemporer. Dalil tentang syirik kontemporer dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 berbunyi, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelah kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sebagai kamu mengetahuinya."
Next. Quran Surat Ali Imran 165, dan sebagai manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yang sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zolim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, pada kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan milik hanyalah segala apa yang ada di langit dan bumi, semua tunduk patuh kepadanya. Baik, selanjutnya dalil yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 165, dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Selanjutnya, Quran Surah Ali Imran ayat 64, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syirik dalam umat ini lebih halus daripada jejak seekor semut hitam di atas batu hitam pada malam gelap. Hadis riwayat Ahmad. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.